Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel KDR TV. Kali ini pembahasannya tentang asal-usul Desa Tegal Gubuk. Desa Tegal Gubuk yang sekarang ini terkenal dengan pasar sandangnya, yaitu terbesar di Asia Tenggara. Desa Tegal Gubuk yaitu terletak di Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Tegal Gubuk yaitu dulunya itu ada satu desa, Desa Tegal Gubuk. Sekarang menjadi dua desa, yaitu Desa Tegal Gubuk Lor dan Desa Tegal Gubuk. Menjadi dua desa, yaitu sekitar pada tahun 1982 itu Desa Tegal Gubuk kena pemekaran, makanya sekarang menjadi dua desa. Nama Tegal Gubuk yaitu dari dua suku kata Tegal dan Gubuk. Tegal yang berarti tanah yang dicangkul, Gubuk yang berarti rumah sederhana atau ala kadarnya. Asal-usul Desa Tegal Gubuk ini berawal dari pengawal Sunan Gunung Jati bernama Syekh Muhyiddin atau Syekh Abdurrahman, yang lebih terkenal lagi dengan julukannya Ki Gede Suropati. Pengawal Sunan Gunung Jati ini, Ki Gede Suropati ini, ikut serta dalam menaklukkan kerajaan Talaga dan Galuh. Ki Gede Suropati dia itu cukup sakti. Ki Gede Suropati ini berasal dari tanah Arab. Ada versi lain juga yang mengatakan berasal dari Mesir atau Baghdad. Di suatu ketika, Ki Gede Suropati ini mendapatkan perintah dari Sunan Gunung Jati untuk mengantarkan Al-Quran yang cukup banyak di kerajaan Talaga. Mengantar Al-Quran tersebut itu untuk pedoman di kerajaan Talaga. Akhirnya Ki Gede Suropati ini berangkat dari Keraton Cirebon menuju kerajaan Talaga. Di suatu perjalanan, Ki Gede Suropati ini melihat ada sayembara yang diadakan oleh pembesar Talaga yang bernama Ki Wadaksi. Nah, Ki Wadaksi ini yaitu pembesar Talaga. Hadiahnya ini, siapa yang mengalahkan dia bisa mendapatkan putrinya tersebut. Akhirnya Ki Suropati ini mengikuti sayembara tersebut tanpa memikirkan imbalannya. Dia mengikuti sayembara tersebut hanya untuk mengukur kesaktian Ki Wadaksi tersebut. Dalam pertarungan tersebut, tanpa kesulitan, Ki Suropati bisa mengalahkan pembesar Talaga tersebut. Akhirnya, pembesar Talaga dan murid-muridnya atau anak buahnya ini masuk ke agama Islam. Tapi Ki Suropati ini menolak untuk menikahi anaknya. Sesudah sayembara tersebut, Ki Suropati ini melanjutkan perjalanannya ke pondok Ki Pancawala. Ki Pancawala ini adalah salah satu pembesar kerajaan Talaga juga. Sesudah sampai di pondok Ki Pancawala, Ki Suropati ini mendapatkan jamuan istimewa dari Ki Pancawala tersebut. Di sebuah perjamuan tersebut, yaitu ada seorang putri yang tidak lain
anak dari Ki Pancawala yang bernama Nimas Ratu Antarulan. Ki Gede Suropati ini dikala itu dia sangat tertarik dengan Nimas Ratu Antarulan ini. Dia bermaksud untuk menikahinya untuk menjadi pendamping hidupnya. Tetapi Ki Panca ini sudah bermaksud untuk menikahkan anaknya dengan Sunan Gunung Jati. Akhirnya Ki Pancawala ini menyampaikan ke Ki Gede Suropati memohon izin untuk mengantarkan anaknya ke Sunan Gunung Jati untuk dinikahi. Akhirnya dengan ikhlas Ki Gede Suropati mengantarkan Nimas Ratu Antarulan ke Keratonan Cirebon. Di suatu perjalanan, Nimas Ratu Antarulan ini merasa kecapean. Di suatu hutan, Ki Gede Suropati ini membangun perkemahan atau gubuk lah buat tinggal sejenak untuk menghilangkan rasa lelah. Di gubuk tersebut, Nimas Ratu Antarulan dan pengawal-pengawal Ki Gede Suropati istirahat. Setelah istirahat di situ, akhirnya Ki Gede Suropati ini melanjutkan perjalanannya menuju ke Keratonan Cirebon untuk menghadap Sunan Gunung Jati. Akhirnya Ki Gede Suropati ini sampai ke Keratonan Cirebon dan ingin menyampaikan amanat Ki Pancawala yang ingin menjodohkan anaknya dengan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini menolak dengan halus karena Sunan Gunung Jati ini bisa membaca isi hati Ki Gede Suropati, yaitu Ki Gede Suropati ini sangat mencintai Nimas Ratu Antarulan. Dan akhirnya Sunan Gunung Jati ini menikahkan Ki Gede Suropati dengan Nimas Ratu Antarulan tersebut. Setelah pernikahannya, Ki Gede Suropati ini kembali ke perkemahannya saat dia kembali menuju ke Keraton Cirebon. Akhirnya Ki Gede Suropati bersama istrinya yaitu Nimas Ratu Antarulan kembali ke tempat istirahatannya waktu perjalanan tadi. Nah, di tempat itulah yang menjadi asal-usul Desa Tegal Gubuk. Menurut sejarah, yaitu nama Desa Tegal Gubuk terbentuk pada tahun 1489. Begitulah asal-usul Desa Tegal Gubuk. Mungkin ada salah-salah kata, saya pribadi memohon maaf. Kalau ada versi-versi lain, coba komen. Jangan lupa di like video ini, subscribe channel saya, bunyikan lonceng supaya kalian bisa mendapatkan cerita-cerita lain tentang asal-usul daerah lain. Sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.